Baik, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama, nama Hesti Apelini. Saya dari program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya adalah peserta dari PPG Angkatan 1 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015 0761 5896 dan NIM PPG saya yaitu 2230 11 17 21821 dan LPTK saya yaitu dari Universitas Lampung Mangkurat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silakan kalian lihat dulu sekeliling kalian apakah masih ada sampah, kotoran, bajunya, tolong dirapikan juga, meja kursinya dirapikan sebelum kita mulai berdoa. Silakan dirapikan dulu, kiri kanannya dirapikan sampai rapi. Sudah? Sudah. Oke, sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Aditya pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah siap. Akan lanjut ke absen. Ada yang nggak turun hari ini? Ada. Siapa? Elsa. Kenapa Elsa? Ibadah di rumahnya, Bu. Oke, berarti izin. Hari tanggal berapa ya? Tanggal 15. Tanggal 15 Elsa. Ada lagi yang nggak turun? Oke, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya. Kalau teman yang lalu kita sudah belajar tentang karakteristik memori. Masih ingat apa itu memori? Memori Ruang penyimpanan. ruang penyimpanan. Ada lagi pendapat yang lain selain ruang penyimpanan? Ada lagi? Yang perempuan Lydia mungkin? Apa itu memori Lydia? Lupa. Oke, kita lanjut. Dennis apa Dennis? Memori Dennis. Lupa juga. Oke. Apa tadi memori tadi Dennis jawab? Ruang penyimpanan. Oke, ruang penyimpanan. Kita lanjut. Nah, untuk hari ini pertemuan kita hari ini tentang memori dalam berbagai kebutuhan. Oke. Kita lanjut dulu. Untuk kompetensi dasarnya masih sama. Yang pertama menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori. Itu terbagi dari lokasi memori, kapasitas memori, kecepatan memori akses, dan prioritas memori. Keterangan masih sama juga sistem yang lalu, yaitu membuat alternatif kebutuhan untuk memodifikasi beberapa memori dalam sistem komputer. Sekarang tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran pertama dan yang kedua itu sudah kita lakukan. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Silakan Rahmat dibaca. Peserta didik melalui diskusi dihadapkan dapat menganalisis
andalan memori komputer dengan tepat. Oke. Nah, kemudian yang kedua keterampilannya, silakan Denny. Peserta didik melalui diskusi diharapkan merancang spesifikasi memori untuk komputer multimedia, server, dan game dengan terampil. Oke. Spesifikasi memori untuk komputer multimedia dan server serta komputer game dengan terampil. Komputer game, komputer server, dan komputer multimedia. Nah, kira-kira menurut kalian memori, kita andaikan aja HP. HP itu memorinya kalau multimedia kan berarti ada video, ada gambar, ada suara. Nah, untuk memori yang menampung itu di HP-mu dengan ya mungkin yang sering kalian pakai adalah game. Kira-kira memori yang besar dipakai itu yang mana? HP kalian untuk memori HP untuk multimedia atau memori HP untuk game? Untuk game ya. Kenapa memori HP untuk game itu lebih besar? Apa ya? Nambah terus apanya nambah terus? Update ya. Berarti kalau dia game online kita perlu itu. Belum. Sangat Nah, saya nggak hobi main game, jadi saya nggak tahu. Kalau untuk memori multimedia gimana? Besar atau enggak? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Nah, kemudian yang terakhir untuk server. Kira-kira gimana kalau untuk server? Baratnya komputer ini dipakai untuk server, dipakai untuk laptop yang ini, laptop yang itu, kira-kira besar nggak? Server itu adalah rumah utama gitu. Sementara yang lain itu dia mengalihkan data ke situ saja, ke komputer 1, komputer 2, komputer 3. Kira-kira besar mana dari 3 itu? Yang multimedia, yang server apa yang game akan besar? Gimana kira-kira? Yang untuk server. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi? Gak ada. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tadi materi kita tentang andalan memori dalam berbagai kebutuhan. Ke sini, tadi ke memori, kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yang berikutnya yaitu kita lanjut ke pretest dulu tentang sebelum kita lanjut ke materi tadi memori dalam berbagai kebutuhan. Silakan di-scan dulu barcode-nya. Saya tunggu 5 menit. Oke, gimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai tentang jawab pretest, kita lanjutkan ke materi yaitu memori dalam berbagai kebutuhan untuk memperoleh integral yang optimal atau kombinasi teknologi komponen memori. Oke, terima kasih untuk Sheryl. Nah, di sini memori itu dilihat dari apa nih? Apa ini? Dari kecepatan CPU-nya, kemudian dari segi memorinya juga seperti apa? Yang namanya perangkat komputer
berbeda. Kemudian ini silakan kalian saksikan terlebih dahulu komputer multimedia videonya. Oke, ini sudah komputer multimedia, kita lanjutkan ke komputer server. Oke, langkah yang berikutnya kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Tadi diskusi kelompoknya sudah saya atur berbaris. Berarti ini kelompok 1, baris ini 7 situ saja. Maju ke situ. Itu kelompok 1 dari sini sampai situ. Kelompok 2 dari sini sampai situ. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini besar-besar. Ini tidak pernah lihat. Tiga. Oke, ini yang DPD-nya ya. Kita diberikan di sini. Tulis nama kelompok dan hasil diskusi kalian. Ini lembar tugasnya atau lembar kasusnya. Ada 3 kasus. Ya, itu kan komputer multimedia, server, dan game. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama bentuk kelompok kalau sudah terbentuk. Kemudian yang kedua, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian selesaikan terkait merancang spesifikasi memori yang digunakan untuk komputer multimedia, komputer server, dan komputer game. Ini kasus yang pertama tentang komputer multimedia. Terus kasus yang kedua tentang komputer server, dan kasus yang ketiga adalah komputer game. Kemudian silakan kalian browsing atau dari buku pelajaran tentang kasus ini. Kemudian tulis kesimpulannya. Tadi kan sudah saya kasih lembar kerja. Setelah kalian isi, selesaikan kasusnya, nanti dibuat kesimpulannya di akhir, yang paling terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang diskusi kelompoknya? Gak ada. Oke, kalau tidak ada, selamat bekerja. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Akan dikerjakan tulisan yang bagus-bagus lah, yang rapi-rapi, sekira bisa dibaca. Nanti minggu nanti teman-temannya baca. Jangan lupa tentukan siapa yang kita kasih. Kasih kepada
sampai hari ini. Aku yang kisah-kisah nulis belajar biar aku dilihat lagi. Sini ku didikte. Aku yang nulis ini biar si rajin. Ku didikte. Ayo bekerja. Ada masalah? Gak ada, Bu. Gak ada, biarin aja. Ini? Ada masalah? Mana? Jadi gua Ya ini. Ada masalah? Aman kelompok ini? Nah, namanya itu. Kelompok ini bagaimana? Aman? Aman? Oh, Terlalu rinci oke. penjelasannya. Ada pemerintah Cindy, biar menjelaskannya. ini. Terserah mu. Just for partner saja. Terus yang kedua, ini serangga seperti apa? Kenapa? Apa tremor Komputer multimedia itu penting memiliki memori yang besar. Memorinya lagi gimana? Bisa? Oke, apa tadi? Untuk pengalaman. Intinya menang mahal semua. Aman-aman. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ke presentasi ya. Silakan kelompoknya Cindy dulu bacakan hasil kerjanya dan kesimpulannya ya. Baik, selamat pagi untuk pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Teresia Cindy Prasusanti, Stephen Davis Osmond, Vero Maulana, Muhammad Noviyadi. Di sini kami mengerjakan yaitu nomor 1 tentang komputer multimedia. Nomor 1, berapa jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi pengeditan video dengan lancar? Jawabannya, jumlahnya RAM setidaknya 16 GB. RAM direkomendasikan untuk pengeditan video yang lebih serius. Jika bekerja dengan video berkualitas lebih tinggi atau menggunakan perangkat lunak yang lebih canggih, lebih banyak RAM, misalnya 32 GB atau bahkan 64 GB. Nomor 2, apa jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif? Jawabannya yaitu jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif DDR4
sangat penting untuk memutar video berkualitas tinggi tanpa buffering karena memori berperan dalam penyimpanan data, sementara yang diperlukan oleh aplikasi dan sistem operasi. Jadi dari hasil presentasi kami dapat mengetahui tentang RAM, yaitu pada jumlah RAM-nya berapa, juga jenis RAM-nya, dan mengetahui tentang memori yang cukup pada komputer multimedia. Sekian dan terima kasih dari kami. Kami ingin mempresentasikan jawaban kami. Nama kelompok Muhammad Zaini, Ahmad Afidiyah Ilham, Aura Seril Natasha, dan Nova Sapariano. Soal berapa jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi penelitian video dengan lancar? Jawaban: ukuran RAM minimal adalah 8-16 GB. 2. Apa jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif? RAM DDR4. 3. Mengapa penting untuk memiliki memori yang cukup pada komputer multimedia agar dapat memutar video berkualitas tinggi tanpa buffering? Jawaban: penting untuk memiliki memori yang cukup pada komputer multimedia agar dapat memutar video berkualitas tinggi tanpa buffering, karena memori berperan penting dalam menyimpan data sementara yang diperlukan saat memutar video. Berikut hasil kesimpulan dari kelompok kami. Memori yang cukup penting untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi penelitian video dan pengolahan grafis intensif dengan lancar tanpa buffering. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mana Bu? Kita lanjut lagi dengan kelompoknya Kalisa. Silakan, Kalisa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok Riana, Fatma Aulia, dan Kalisa Novaldayan. Pertanyaan: komputer multimedia. Berapa jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi pengeditan video dengan lancar? 2. Apa jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif? 3. Mengapa penting untuk memiliki memori yang cukup pada komputer multimedia agar dapat memutar video berkualitas tinggi tanpa buffering? Jawabannya: 1. Jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi penelitian video dengan lancar dapat bervariasi tergantung kompleksitas proyek video dan jenis perangkat lunak yang digunakan. 2. Jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif adalah DDR4 atau DDR5, atau jika sudah tersedia pada saat pertanyaannya. 3. Memiliki memori yang cukup pada komputer multimedia sangat penting untuk memutar video berkualitas tinggi. Kesimpulan: tujuan dari multimedia adalah untuk menggambarkan suatu informasi dengan jelas dan komprehensif kepada audiens. Oke, kita lanjut lagi dengan kelompoknya si Viola. Silakan. Selamat pagi, hormati dan selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami dengan nama anggota Leti Kirana, Lydia Natalia, Ahmad Fahrinur, dan Viola Nurjatila. Komputer server. Pertanyaannya 1. Bagaimana
ketiga, mengapa penting untuk mempertimbangkan skalabilitas memori saat merancang spesifikasi untuk komputer server? Jawabannya, 1. Pengaruh kapasitas RAM terhadap performa komputer server dalam mengelola banyak data dari klien. Kapasitas RAM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa komputer server dalam mengelola banyak permintaan dari klien. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Ketika server menerima banyak permintaan dari klien secara bersamaan, data terkait permintaan ini perlu disimpan dalam RAM untuk diproses dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki oleh komputer server, semakin banyak data yang dapat disimpan dalam RAM secara bersamaan. Ini berarti server dapat menjalankan lebih banyak pekerjaan tanpa harus sering beralih antara menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan utama seperti hard drive atau SSD. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui keandalan, kapasitas, dan kecepatan kompatibilitas yang ada di database berbasis server. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi dengan kelompok yang terakhir, kelompoknya si Isa. Silakan dibacakan presentasikan hasil kelompok. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Aditya Rajadinata, Rahmat Gelani, Saweki, dan Novi Hartadi. Hasil kerja kelompok kami. Pertama, berapa jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi pengeditan video dengan lancar? Jawaban kami, jumlah RAM yang direkomendasikan untuk komputer multimedia agar dapat menjalankan aplikasi pengeditan dengan lancar setidaknya 16 GB RAM. Nomor 2, apa jenis RAM yang penting cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif? Jawaban kami, jenis RAM yang paling cocok untuk komputer multimedia yang akan digunakan untuk pengolahan grafis intensif adalah DDR4 dan DDR5. Kesimpulannya adalah dapat mengatasi RAM yang setidaknya 16 GB RAM. Mengetahui jenis RAM yang cocok untuk komputer multimedia yang yaitu DDR4 dan DDR5, dan mengetahui berperannya memori dalam menyimpan. Itu sudah Kak, berapa menit sudah? 32. Oke, baik. Presentasi sudah dilakukan. Sekarang kita lanjut ke kegiatan yang lain, yaitu poster seperti yang tadi. Silakan siapkan dulu HP-nya dan silakan di scan barcode-nya dan dikerjakan. Kita kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Kayaknya masih ada yang belum. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu refleksi ya. Refleksi nanti di sini saya akan tunggu salah satu atau beberapa menyampaikan kesimpulan dari hasil kegiatan kita diskusinya. Yang pertama saya minta Lydia. Silakan Lydia. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran dari awal sampai akhir, yaitu saya jadi tahu bahwa memori dari komputer server multimedia dan game itu berbeda. Memori game lebih besar
berasal dari memori multimedia. Saya jadi tahu juga server itu berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data. Dan saya jadi tahu fungsi dari memori, yaitu untuk menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat itu. Dan saya juga tahu apa itu memori, yaitu suatu perangkat atau sistem yang digunakan untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Oke, kita lanjut ke yang tiga. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Siapa ya? Kita lanjut ke Yaitu penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu. Pada komputer server, yaitu perangkat komputer yang menangani kebutuhan sumber daya jaringan. Sedangkan pada komputer game, yaitu program yang bersifat interaktif atau dapat merespon perlakuan manusia. Oke, terima kasih instruksi Cindy. Tadi presentasi sudah, kesimpulan juga sudah. Silakan tunjukkan hasil diskusinya satu orang dua depan. Selebihnya silakan diatur lagi kursi mejanya ke tempat duduk masing-masing. Pendapatmu tentang proses pembelajaran kita seperti apa? Iya, Aditya. Bagaimana Aditya? Apakah masih lanjut seperti ini atau seperti apa? Praktek. Oke, berarti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya. Si Yadi, gimana Yadi? Hah? Oh, minggu depan tugas saja, bilang Yadi. Terus, Jaini gimana Jaini? Praktek, gue. Praktek. Berarti yang pilih praktek siapa? Saya, Bu. Yang pilih tugas saja. Nah, berarti jadi berpindah haluan ternyata ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tadi teman-temannya semua bilangnya praktek, berarti minggu depan kita praktek. Jadi disiapkan nanti perawatannya ya. Saya minta bantu untuk minggu depan ketua kelas dan pengurus kelasnya membantu saya untuk menyiapkan alat praktek. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dulu pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, silakan rapikan dulu meja-mejanya, kursi-kursinya. Sampah-sampahnya dibuang terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya, silakan satu orang isi doanya lupa untuk mengakhiri kegiatan. Silakan Bapak. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Mari kita berdoa melalui kemudian kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.